Komputer. Oke, baiklah teman-teman, selamat pagi yang ada di Indonesia, selamat sore yang teman-teman yang ada di Amerika. Pada saat ini kita akan melanjutkan pelajaran medical missionary, tapi so far kita masih dalam sejarah dari medical missionary, dan kita rasa ini sejarah sangat penting untuk kita bisa ketahui. Kenapa? Karena saat kita mempelajari sejarah, ini lebih menguatkan saya pribadi dan juga bisa mengetahui apa hubungan antara kabaran malaikat ketiga dan medical missionary ya. Dan itu dua-dua sangat penting. Nanti kita akan belajar. Dan teman-teman, waktu kita lagi prepare Bible study ini, ada satu kutipan yang sangat membuat saya pribadi merasa bahwa kita sendiri belum keep the Sabbath day holy. Oke teman-teman, dan kalau kita belum keep the Sabbath day holy, kalau saya belum memelihara hari Sabat yang suci, I'm not ready for Sunday law. Kenapa? Karena di pada waktu undang-undang hari Minggu itu keluar, kita pasti akan memelihara kita pasti akan keep Sunday, walaupun selama ini kita belajar pekabaran malaikat ketiga. Kalian akan lihat ya di dalam sejarah ini, dan kita akan go as slow yang penting-penting, fast yang sangat penting tapi kita bisa skip, dan kita mau sampai ke kutipan terakhir yang yang kita mau share kepada teman-teman, karena we have to see, kita harus lihat kenapa pelajaran medical missionary ini sangat penting teman-teman. It's very important. Kita nggak bisa bilang betapa pentingnya lagi, karena dari sejarah yang kita sudah lihat dan kutipan Ellen White ya. Jadi kita akan mulai. Mudah-mudahan teman-teman bisa ikuti, karena kita akan cepat ya, karena waktu kita hanya sekitar 1 jam gitu, oke? Jadi kita akan mulai lagi dengan kutipan ini di tahun 1892, pada bulan November tanggal 22, Ellen White bilang seruan nyaring dari malaikat ketiga sudah dimulai, oke? Makanya ujian itu sudah dekat, dan kita tahu ini pekabaran kita tahu ini Sunday law ya. Karena seruan nyaring malaikat ketiga sudah dimulai dengan pengungkapan kebenaran Kristus. Di tahun 1892 Ellen White bilang, ini waktu seruan nyaring malaikat ketiga sudah dimulai, ini adalah awal dari terang malaikat yang kemuliaannya akan memenuhi seluruh bumi, yaitu ini Wahyu 18 ayat 1. Dan we all know Wahyu 18 ayat 1 itu adalah Sunday Law. Kalian bisa baca buku Kemenangan Akhir di chapter 38. Oke? Jadi dari waktu itu kita sudah belajar kalau misalnya seruan nyaring sudah dimulai atau ini adalah awal dari Wahyu 18 ayat 1, awal dari sudah mulai masuk Sunday Law. Kenapa sekarang tahun 2025 Sunday Law itu belum ada sampai sekarang? That's the question ya. Makanya kita belajar history dari Third Angel's Message dengan Medical Missionary. Kita akan lihat kenapa ini belum sampai digenapi. Maksudnya kenapa Loud Cry itu belum pergi ke seluruh dunia, dan kenapa itu Wahyu 18 itu terangnya itu belum menutupi seluruh bumi dengan kemuliaannya ya. Kenapa? Nah, kita sudah tahu bahwa I'm not gonna say anything. Kita sudah belajar waktu lalu bahwa pekabaran malaikat ketiga itu adalah righteousness by faith, kebenaran oleh iman, pembenaran oleh iman. Di saat kita dibenarkan oleh Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita kebenarannya, dan kebenaran yang kita terima itu, Ellen White bilang, righteousness within, kebenaran di dalam itu akan dipancarkan dari kebenaran di luar. Oke? Dan kita sudah belajar apa itu kebenaran. Kebenaran itu adalah right doing, atau perbuatan yang benar, atau pekerjaan yang benar. Nah, right doing-nya Kristus yang ada dalam kita itu yaitu right doing-nya pekerjaan perbuatan yang benar atau yang baik. Kristus ada dalam kita, dan juga perbuatan benar Tuhan ada dalam kita. Di saat perbuatan benar Tuhan itu ada dalam kita, perbuatan benar itu akan dipancarkan. Dan kita sudah tahu waktu lalu, pada waktu Yesus di dunia ini, dia melakukan
perbuatan yang benar ya. Kita sudah tahu dia tidak berdosa, that's for sure. Tapi di dalam buku-buku ayat-ayat Alkitab yang kita sudah belajar waktu lalu, yaitu dia itu pergi keluar atau went about doing good. Atau Tuhan Yesus itu kebenaran Tuhan ada dalam dia, oke? Dia itu nggak hanya diam-diam, dia pergi keluar doing good. Apa yang dia lakukan itu dia ada menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang yang patah hati, mengkhotbahkan, memberikan gospel atau Injil kepada orang yang miskin, seperti itu ya. Jadi itu adalah pekerjaan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus waktu membuktikan dia adalah Mesias atau yang bangsa Israel tunggu-tunggu, dia itu membuktikan, dia bilang, kalau kamu nggak percaya, lihat aja saya punya works. Jadi Tuhan Yesus membuktikan bahwa dia itulah Mesias yang ditunggu. Tuhan Yesus lihat, inilah works atau bukti saya diutus Tuhan, lihat saya punya pekerjaan. Dan waktu Yohanes Pembaptis ragu-ragu terhadap Tuhan Yesus, dan dia kirim murid-muridnya untuk tanyakan mengenai, apakah kamu ini yang kita tunggu atau harus tunggu orang yang lain? Yesus nggak jawab apa-apa, Yesus hanya saat itu Yesus menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang yang buta, membangkitkan orang mati. Terus Yesus bilang kepada Yohanes apa yang kamu lihat. Jadi Yesus membuktikan kepada murid-murid Yohanes, pertanyaan Yohanes, apakah kamu itu? Yesus tunjukkan dengan dia punya works. Dan itulah pekerjaan Tuhan Yesus atau right doing Tuhan Yesus selama dia masih di dunia ini. Oke? Dan kalau kebenaran Kristus ada di dalam teman-teman dan saya, kebenaran itu akan terpancar. Perbuatan baik Tuhan Yesus yang dia lakukan di dunia ini, itu juga akan menjadi perbuatan baik saya. Itu kalau kita sudah menerima kebenaran Kristus. Karena di saat saya menerima kebenaran Kristus, terus tidak ada buahnya, teman-teman, itu artinya saya belum di-justify. Sekali lagi saya mau bilang, kalau kita tidak ada perbuatan baik atau nggak ada kebenaran Kristus terpancar dalam diri saya, nanti kita buktikan ya di kutipan Ellen White nanti. Itu berarti saya belum menerima kebenaran Kristus. Itu berarti saya belum dibenarkan. Oke teman-teman, kalau saya belum dibenarkan berarti saya punya dosa-dosa itu masih tertulis di dalam buku-buku, the books of record in heaven. Right? Karena waktu saya minta ampun sama Tuhan, waktu Tuhan menghapus dosa saya, dia kasih kebenarannya. Jadi kalau kebenaran itu tidak terpancar dalam saya, berarti saya belum dibenarkan. Karena orang yang dibenarkan pasti akan berbuah gitu. Nah nanti itu ya makanya tadi kita bilang I will give you the quotation. Jadi ini yang terjadi kepada oke. Nah, contoh kenapa ini yang saya bilang ini betul atau sudah dibuktikan, karena ini terjadi kepada Dr. Harvey Kellogg pada waktu dia mendengarkan pekabaran malaikat ketiga oleh Wagner dengan Jones di Minneapolis di tahun 1888. Kita tahu pekabaran ini banyak ditolak oleh leader dari gereja kita. Tapi pekabaran ini diterima oleh Dr. Harvey Kellogg. Ellen White bilang sendiri bahwa pada waktu Dr. Harvey Kellogg menerima pekabaran 1888 message atau righteousness by faith, dia menjadi orang yang converted atau orang yang bertobat. Dan orang yang bertobat yang Dr. Harvey Kellogg itu adalah dibuktikan dari apa yang dia lakukan ya teman-teman. Nah kita sudah belajar waktu lalu bahwa Dr. Kellogg itu waktu dia menerima pekabaran Wagner dengan Jones, di situ ini ya Ellen White bilang, after the meeting at Minneapolis, sesudah meeting di Minneapolis, Dr. Kellogg menjadi orang yang bertobat dan kita semua tahu. Dan we could see, Ellen White bilang, kita bisa lihat kuasa pertobatan itu bekerja di hati dan kehidupannya. Right? Jadi waktu Dr. Kellogg itu bertobat, bukan hanya dia preach, ya saya menerima pekabaran righteousness by faith dari Wagner dengan Jones.
saya merasakan kebaikan Tuhan, bla 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 bla. Dia nggak hanya ngomong, teman-teman, orang bisa lihat dari kehidupannya gitu. Nah, waktu lalu kita lihat apa kehidupan dari Dr. Kellogg yang orang-orang bisa lihat. Kita sudah belajar ya waktu lalu. Waktu itu dia mulai start bikin rumah yatim piatu. Oke, dia minta kepada General Conference untuk kumpul uang untuk beli rumah yatim piatu karena di saat itu sekitar ada 100 anak yatim piatu, orang-orang Advent, anak-anak yatim piatu. Tapi akhirnya pada waktu dikumpul uang, uangnya tidak cukup, hanya $7.000. Mau bikin apa harga $7.000 ya? Jadi akhirnya di saat itu ada seorang ibu yang bernama Caroline Haskell, dia kasih rumah untuk anak-anak yatim piatu untuk menghormati akan dia punya husband. Husbandnya sudah meninggal dan dia berjanji kepada suaminya itu untuk uang yang ada itu untuk membantu Dr. Kellogg membeli rumah untuk anak-anak yatim piatu. Oke. Nah, jadi itu kita lihat ya teman-teman, ini tahun-tahunnya ya, tahun-tahunnya. Dan saya sudah bagi kepada teman-teman tahun-tahunnya di saat waktu sesudah 1888 message diberikan bulan November itu, Oktober sampai November di Minneapolis, Dr. Kellogg bertobat dan ini dia punya pekerjaan. Mau menolong orang-orang anak yatim piatu, mau membangun rumah anak-anak yatim piatu. Bukan hanya itu saja, dia mulai panggil itu nurse atau perawat-perawat yang ada di Battle Creek untuk dikirim ke Chicago untuk menolong orang-orang pekerjaan to work for the poor, untuk menolong orang-orang yang miskin. Oke? Itu ya dimulai Dr. Kellogg punya good works atau ya kita bilang ya good works. Dr. Kellogg punya good works itu dimulai dari tahun 1890. Kita lihat sejarahnya 1891 mau bikin rumah anak yatim piatu, 1892 1892 mereka beli rumah yang disumbang oleh Caroline Haskell, dan Caroline Haskell ini bukan orang Advent, oke? Terus yang start visiting nurse itu dikirim ke Chicago itu juga atas permintaan dari seorang wanita yang meninggal. Tapi sebelum dia meninggal, dia pergi ke sanitarium di Battle Creek dan dia sangat terkagum-kagum dengan pelayanan di Battle Creek. Terus habis itu dia pergi operasi di Chicago dan akhirnya dia meninggal. Tapi sebelum dia meninggal, dia minta papanya untuk berjanji bahwa membantu panggil itu perawat-perawat yang ada di Battle Creek dikirim ke Chicago untuk menolong orang miskin dan mereka yang support dia punya fund atau dia punya biaya ya. Dan ini juga bukan orang Advent, oke? Remember that, karena nanti kita akan pelajari itu pada waktu di General Conference 1983, oke? Kemudian Dr. Kellogg juga membuat namanya satu grup namanya Christian Health Band, yaitu orang-orang Kristen atau orang Advent membentuk satu kelompok di mana satu kelompok itu ada yang menjadi leader, terus di satu kelompok itu let's say ada 16 orang. Oke. Terus mereka di kelompok itu mereka menolong orang di sekitar mereka, orang yang lapar, orang yang sakit, mereka penolong orang yang untuk potong-potong kayu, untuk kalau musim gugur di sini kan banyak daun-daun yang jatuh. Mereka tolong untuk kasih bersih halamannya. They do everything untuk menolong orang ya di sekitar mereka. Itu di tahun 1892. Jadi kita lihat orang miskin ditolong, anak-anak yatim piatu ditolong, terus orang-orang di sekitar menolong apa saja, dan itu dibuat oleh Dr. Kellogg, teman-teman. Dan kalau kalian lihat ini rumah ini adalah rumah anak yatim piatu yang dibeli oleh Sister Haskell. Oke? Terus dari semua pergerakan dari tahun 1890 sampai tahun 1892 yang kalian lihat semua ini, Ellen White bilang di bulan November 1892, dia bilang,
The loud cry, seruan nyaring dari pekabaran malaikat ketiga sudah dimulai di dalam pengungkapan kebenaran Kristus. Jadi kebenaran Kristus atau right doing-nya Kristus atau perbuatan Kristus itu sudah diungkapkan di bulan November 1892 dan dibilang di situ bahwa loud cry itu, Ten Angels Message itu sudah dimulai. Seperti itu ya. Jadi, okay. Jadi sudah dimulai loud cry-nya dan pengungkapan kebenaran Kristus itu sudah dimulai dan terang. The beginning of Wahyu 18 itu, terang di Wahyu 18 itu sudah dimulai. Nah, kalau itu sudah dimulai, nah kenapa sampai sekarang belum ada Sunday Law? That's the question begitu. Itu pertanyaannya kenapa gitu ya. Dan makanya itu kita akan bahas, dan kalau kalian bisa mengerti dan saya ya dengan pertolongan Roh Kudus, pertentangan atau history atau sejarah dari gereja kita, Medical Missionary dan The Third Angel's Message, mudah-mudahan ya, saya berdoa untuk saya pribadi juga dan teman-teman, kita semua bisa ambil bagian gitu loh. Dan pertanyaannya, apakah itu hanya option atau apakah itu medical missionary itu hanya pilihan atau itu sesuatu yang harus dilakukan seperti itu ya. Nanti kita akan lihat dia punya kutipan. Oke? Nah, sesudah 1892 Ellen White bilang the third angels has the loud cry atau seruan nyaring dari third angels has already began, sudah dimulai di dalam pengungkapan kebenaran Kristus. Itu 1892. Kemudian di 1893 itu kita tahu dari bulan Januari sampai bulan Maret itu adalah General Conference di tahun 1893 dan teman-teman semua tahu disitulah pekabaran malaikat ketiga yang A.T. Jones berikan di 24 series itu yang kita lagi belajar. Teman-teman yang lagi kasih sama Kak Dolphin, yang kita lagi belajar itu mengenai righteousness by faith orang Advent atau orang Protestan dengan versi Katolik. Itu salah satu khotbah dari A.T. Jones di General Conference itu. Nah, kita kembali ke 1892. Sebelum atau di 1893 ya, di 1893 selain dari pekerjaan yang kita sudah lihat Dr. Kellogg bikin, yang kita nggak share minggu lalu, dibilang di sini bahwa bukan hanya rumah yatim piatu yang Dr. Kellogg dirikan, tetapi rumah untuk orang-orang yang sudah tua, apalagi minister-minister yang sudah tua gitu, dia kasih rumah seperti orang-orang yang anak-anak yatim piatu. Itu salah satu good works atau salah satu pekerjaan, salah satu sebagian dari pekerjaan yang sudah dilakukan oleh Dr. Kellogg. Makanya dari tahun 1890, 1891, 1892, dari semua pekerjaan yang Dr. Kellogg lakukan yang terjadi di kita punya gereja itu, especially di Battle Creek, Ellen White bilang, loud cry, third angel's message itu sudah dimulai. Nah, kalian harus ingat pada waktu Ellen White tulis di loud cry atau seruan nyaring pekabaran malaikat ketika itu sudah dimulai, Ellen White itu berada di Australia. Dan kalian juga tahu kenapa Ellen White di Australia. Dia disingkirkan dari Battle Creek karena dia pro atau bukan pro, ya dia pro akan A.T. Jones dengan Wagner dengan pekabaran malaikat ketiga. Makanya dia disingkirkan di Australia. Dan dari Australia dia tulis bahwa seruan dari pekabaran malaikat ketiga sudah dimulai di dalam pengungkapan kebenaran Kristus. Nah, teman-teman, kenapa Ellen White tulis begitu? Karena dia sudah lihat apa yang terjadi di Battle Creek atau apa yang sudah terjadi atau good works atau pekerjaan-pekerjaan yang Dr. Kellogg sudah start atau initiate atau start untuk dilakukan di gereja kita seperti itu ya, teman-teman. Itu salah satu alasan. Nanti kita kasih yang lain lagi. Jadi makanya Ellen White bilang
itu third angel message sudah dimulai di dalam pengungkapan kebenaran Kristus atau right doing-nya Kristus. Nah, kalau teman-teman bisa tahu, oh kenapa Ellen White bilang kasih komentar itu, now you know the history, oke? Nah, kalian sudah bisa tahu historinya itu apa. Karena untuk mengungkapkan third angel's message itu harus ada pengungkapan. Untuk kita mau proclaim, oke, remember that. Untuk kita mau proklamasikan third angel's message atau pekabaran malaikat ketiga, itu kita harus proclaim atau proklamasikan di dalam mengungkapkan kebenaran Kristus atau kebenaran Kristus itu dinyatakan waktu kita proclaim the message. Aduh, teman-teman, I cannot wait. I cannot wait untuk share sama teman-teman buku Christ Object Lesson atau kalian bisa baca. You guys can read it. Baca Christ Object Lesson. I'm not sure, mungkin itu chapter terakhir yang dimana Behold the bridegroom cometh. Lihat itu bridegroom datang, itu perumpamaan yang Matius 25. Kalian bisa pelajari itu, teman-teman. Jadi, apa ya tadi kita mau bilang? Oke, jadi Ellen White sudah lihat bahwa ada pengungkapan kebenaran Kristus atau ada right doing-nya Kristus, ada good works yang sudah terjadi di gereja kita, di dalam sejarah gereja kita ya teman-teman. Makanya di 1892 Ellen White tulis itu kutipan. Oke? Sekarang kita pergi ke General Conference di 1893. Mulai dari Januari sampai bulan Maret 1893. Dan salah satu di General Conference itu yang preach itu adalah A.T. Jones. Ada 24 seri yang kita pernah belajar dulu dan sekarang kita lagi ulangi. Oke? Nah, di General Conference 1893 teman-teman, dan kalian juga tahu, oke, waktu Ellen White bilang the time of test atau waktu masa ujian sudah dekat, itu seruan nyaring pekabaran malaikat ketiga sudah dimulai di dalam pengungkapan kebenaran Kristus, dan itu adalah permulaan Wahyu 18. Teman-teman tahu sejarah kita juga bahwa di 1893 Undang-Undang Hari Minggu sebenarnya sudah mau keluar juga, teman-teman. Jadi di situ ada poin Ellen White tulis, it is true, itu betul, karena Undang-Undang Hari Minggu itu sudah mau keluar dan kalian sudah tahu sejarahnya. Kita sudah belajar itu in the past ya, teman-teman. Kita sudah belajar in the past yang mana Undang-Undang Hari Minggu itu sudah mau keluar. Tapi Tuhan selalu dengan sabarnya, waktu Tuhan sudah mau datang tapi selalu dia lihat God's people is not ready yet, gitu ya. Nanti kita akan lihat Dr. Kellogg punya statement gitu di General Conference. Nah, teman-teman tahu bahwa di General Conference 1893, kalian sudah tahu salah satu yang berkhotbah di situ A.T. Jones, oke? Dengan judul Third Angel's Message, pekabaran malaikat ketiga. Tetapi, ternyata di General Conference 1893 bukan hanya A.T. Jones atau Wagner yang present mereka punya message. I'm not sure atau Wagner present, yang for sure kita tahu A.T. Jones ya. Present itu di General Conference. Tetapi teman-teman, bukan hanya A.T. Jones yang kasih pekabaran atau khotbah di General Conference, ternyata Dr. Harvey Kellogg juga kasih presentation di General Conference yang nggak pernah dipublish di General Conference Bulletin. Kalau kita mau tahu apa yang terjadi atau apa presentasi di General Conference, kita harus cari di General Conference Bulletin. Tapi ternyata khotbah dari John Harvey Kellogg nggak pernah dimuat di General Conference Bulletin. Nah, kalau kita balik dari sejarah, teman-teman, ternyata waktu di General Conference 1891, ada Dr. Kellogg bikin satu statement yang membuat minister-minister atau leaders atau whoever yang nggak suka sama dia. Makanya di tahun 1893 waktu dia bicara, mereka nggak mau publish dia punya sermon gitu. Mereka bilang, oh mereka katanya nggak print dia punya sermon, nggak print bulletin atau nggak itu karena kehabisan uang. Dia bilang begitu. Tapi we all know that doesn't make sense ya, nggak masuk di akal dan itu nggak benar.
bahwa nggak ada uang untuk hanya Dr. Kellogg punya sermon, nggak ada uang, terus nggak bisa dipublish seperti itu ya. Jadi teman-teman, that's not true. Nah, waktu lalu kita bilang sama teman-teman yang kasih ini sejarah namanya Brother Dave Fiedler. Dia itu orang yang, dia itu guru, dia tinggal di Kanada right now. Dan dia belajar the history of Seventh Day Adventist. The history yang dia belajar itu salah satu yang paling dia top ya, dia punya history itu adalah Pekabaran Malaikat Ketiga, A.T. Jones dengan Wagner, dan juga Medical Missionary. Kalau kalian mau tahu history A.T. Jones, Wagner dengan Medical Missionary, dia itu yang research kita punya sejarah Advent gitu. Dan inilah salah satu yang dia research, yang dia bikin di presentasi dari kelas Medical Missionary yang kita ambil. Oke. Dan kemudian jadi jadi di tahun 1891 ada statement Dr. Kellogg bilang mereka nggak suka, makanya di 1893 mereka nggak present. Nggak publish apa yang Dr. Kellogg bilang. Nah, ini yang kita present sama teman-teman. Ini Brother Dave Fiedler, dia kasih di General Conference yang ada di Seattle di tahun 2012. Oke, di tahun 2012. Waktu dia kasih presentasi ini, dia bilang, for some reason, 1 tahun apa 2 tahun sebelum dia kasih presentasi di General Conference di Seattle di tahun 2012, 2011 apa 2012, dia itu dapat satu artikel, dan I mean I don't have to say how he get it atau bagaimana he get it. Dia dapat satu artikel yang mana di situ teman-teman tertulis khotbah Dr. Harvey Kellogg yang dia khotbahkan di General Conference 1893, teman-teman. Jadi ternyata Dr. Harvey Kellogg itu kasih dia punya presentasi antara Februari 5 sampai Februari 15. Di situ dia kasih presentasi mengenai medical missionary yang nggak pernah dipublish, dan itu dia dapat dari pokoknya I'm not sure how she get it. Pokoknya ada yang kasih ke seorang ibu, terus orang ibu yang sebelumnya meninggal, dan jadi dia dapat dia punya presentasi, dan dia research ya, dia itu dia research itu presentasi, dan dia dapat kutipan-kutipan yang ada di kutipan Ellen White. Nah, nanti kita share sama teman-teman ya di sini mengenai presentasi itu. Dan teman-teman, ini sangat menarik karena kita akan lihat apa yang Dr. Harvey Kellogg atau Dr. Kellogg itu kasih presentasi di General Conference 1893. So far yang kita tahu itu presentasi A.T. Jones di 1893. Kita nggak pernah tahu, teman-teman, ternyata ada presentasi dari Medical Missionary yang dibawakan oleh Dr. Kellogg juga di tahun 1893. Oke? Jadi kita lihat di sini ya, teman-teman. I'm not gonna reach one by one. Kita nggak akan baca satu persatu. Kita hanya kasih poin-poin. Oke? Nah, di tahun 1893, jadi sermonnya kan teman-teman panjang. Kita nggak mau baca satu-satu seperti kita ikuti Bible Study A.T. Jones, kita belajar dia punya sermon. Kita akan hanya kasih poin-poinnya. Terus ini ayat-ayat, teman-teman, yang Dr. Harvey Kellogg present atau bawakan di General Conference. Ini ayat-ayat yang dia kasih ya, yang kita mau share kepada teman-teman, dan kita rasa ini sangat penting, dan kita pun akan hanya ambil bagian-bagian yang penting aja, kan ada satu yang kita mau bahas ya sebelum kita finish Bible Study, karena kita harus finish 45 menit lagi. Oke? Jadi ini ayat-ayat yang Dr. Harvey Kellogg kutip ya, yang dia kasih di General Conference. Baru nanti kita kasih percakapan, dan kita akan lihat kutipan Ellen White. Oke? Jadi ayat-ayatnya itu di 1 Timotius 6 ayat 17 dan 18. Oke? Perintahkan kepada mereka yang kaya di dunia ini supaya mereka jangan sombong, jangan juga percaya untuk kekayaan yang enggak uncertain, tapi percaya kepada Tuhan yang memberikan kita semua kekayaan untuk di-enjoy, untuk dinikmati, supaya they do good. Supaya orang-orang kaya itu yang Tuhan kasih kekayaannya itu untuk melakukan
kebaikan supaya mereka be rich in good works. Supaya mereka itu kaya atau banyak melakukan good works atau pekerjaan yang baik, siap untuk bagi-bagikan dan willing untuk communicate. Jadi dibilang kalau kamu katanya orang kaya itu, kamu harus do good works ya. Atau siap untuk membagikan harta yang Tuhan percayakan kepada kamu. That's number one, itu yang Dr. Kellogg bilang. Dia kutip ayat ini. Terus ayat berikut yang dia kutip yang mungkin teman-teman sudah hafal 2 Timotius 3 ayat 16. Oke? Dia kutip 2 Timotius 3 16 dan 17. Jadi 2 Timotius 3 ayat 16 dia bilang Scripture itu, Alkitab itu diberikan dari inspirasi Tuhan, itu untuk profitable for doctrine, untuk doktrin, untuk tegur, untuk koreksi, dan untuk instruksi di dalam kebenaran. Kalian tahu kan 2 Timotius 3 ayat 16? Oke? Terus dia bilang begini ya, Scripture atau firman Tuhan itu diberikan oleh inspirasi oleh Tuhan. Untuk apa di merah ini? Untuk instruksi di dalam kebenaran. Stop di situ. Waktu Alkitab diberikan kepada kita untuk kasih instruksi di dalam kebenaran, perhatikan teman-teman, ayat 17 sambungannya. Supaya the man of God, supaya manusia, the man of God atau hamba-hamba Tuhan, may be perfect. Jadi supaya katanya kita itu dikasih instruksi dalam kebenaran supaya kita jadi perfect, thoroughly, truly furnished unto all good works. Waduh teman-teman. Jadi firman Tuhan itu diberikan kepada kita untuk kasih kita instruksi kebenaran supaya kita jadi sempurna dan diperlengkapi untuk apa? Good works teman-teman. Jadi Alkitab itu diberikan kepada kita untuk tunggu ya teman-teman. Jadi firman Tuhan itu diberikan kepada kita untuk apa namanya? Untuk good works. Supaya kita diperlengkapi untuk good works. Itu yang Rasul Paulus bilang ya. So far itu kita selama ini hafal 2 Timotius 3 ayat 16. Tetapi kelanjutannya itu di 17 gitu. Supaya kita diperlengkapi dalam semua good works. Oke? Itu 2 Timotius 3 ayat 17. Sekarang Titus 3 ayat 8. Oke? Titus 3 ayat 8 dia bilang, "This is a faithful saying, and these things I will that thou affirm constantly, that mereka yang percaya kepada Tuhan might be careful to maintain good works." Kita lihat ya teman-teman, Dr. Kellogg selalu kutip itu kata good works. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan, kita harus careful, berhati-hati untuk mempertahankan good works. Oke? Jadi harus ada good works. Karena Alkitab itu kasih instruksi kebenaran, oke? Supaya kita diperlengkapi melakukan good works. Dan kita yang percaya kepada Tuhan harus mempertahankan good works atau good works itu bahasa Indonesia pekerjaan yang baik, oke? Terus kenapa kita harus mempertahankan good works? Dibilang di sini, sambungan di Titus 3 sekarang 14. And let us also learn to maintain good works for necessary uses, that they be not unfruitful. Jadi teman-teman, kenapa kita harus mempertahankan good works? Supaya dibilang di sini supaya kita menjadi tidak berbuah. Berarti dengan kata lain kalau kita tidak ada good works, itu tidak ada buah. Teman-teman nanti kita baca ya kutipan Ellen White. If you don't do any good works atau tidak ada right doing, itu nggak akan ada buah. Dan kalau kita lihat dalam perumpamaan Tuhan Yesus, pohon yang nggak ada buah itu ditebang dan dibakar teman-teman. Di situ ya. Terus habis itu di Titus 2 ayat 13, dia bilang, looking for the blessed hope, the glorious appearing of the great God, our Savior Jesus Christ. Jadi kita yang menunggu akan kedatangan Tuhan Yesus. Oke, that's kalau kita bilang I'm Seventh Day Adventist, itu Seventh Day Adventist itu menunggu akan kedatangan Tuhan Yesus. Dia bilang,
Kalau kita menunggu akan kedatangan Tuhan Yesus, dia bilang, yang memberikan hidupnya untuk kita, yang menebus kita dari semua kesalahan, dan menyucikan kita menjadi umat-umat Tuhan yang peculiar atau unik, zealous of good works. Semangat dalam pekerjaan Tuhan. Jadi kalau kita mengaku kita itu Seventh Day Adventist dan kita tahu kita menunggu Tuhan Yesus yang sudah mati untuk kita, teman-teman, sudah menebus kita dari dosa-dosa kita, membuat kita menjadi umat-umat Tuhan yang kalau peculiar itu yang khusus. Dibilang di sini mereka itu akan zealous of good works. Akan semangat, teman-teman. Semangat itu nggak perlu orang suruh-suruh. We gonna do it gitu loh. Kita akan bikin sama seperti Dr. Kellogg. Semangat dalam good works. Bikin rumah yatim piatu, menolong orang-orang yang sudah tua, menolong orang yang miskin, bikin Christian Health Band, itu semangat yang akan dinyatakan untuk orang-orang yang menunggu kedatangan Tuhan, yang sudah menerima kebenaran Kristus, yang sudah dijustify oleh Kristus, sudah dibenarkan oleh Kristus. Mereka lah yang akan zealous, akan semangat untuk good works. Itu ayat-ayat yang Dr. Kellogg kutip waktu dia berbicara di General Conference. Oke? Nah, sebelum kita kasih khotbah yang kita akan kutip apa yang Dr. Kellogg bilang, apa yang Ellen White bilang. Ini khotbah yang Dr. Kellogg present di General Conference. Kita mau baca Ellen White punya kutipan yang sesuai, yang ada hubungannya dengan apa yang Dr. Kellogg kutip di ayat-ayat yang tadi ya, yang kita sudah bahas. Oke? Teman-teman perhatikan ini karena kalau kita belajar righteousness by faith, teman-teman, kalau kita percaya third angel's message, kita belajar bahwa kita sudah belajar third angel's message dari buku Wiegand dengan Jones. Oke, teman-teman, kita perhatikan ayat ini ya. Amin, kutipan ini. Oke? Ready? This kutipan is very important atau sangat-sangat penting. Oke, lihat ya. Namun ketika ia dibenarkan karena jasa Kristus, bahasa Inggris. But while he is justified because of the merit of Christ. Nah, ini orang yang sudah dijustify. Oke, kita belajar third angel's message, perkabaran malaikat ketiga, justification by faith atau righteousness by faith. Ellen White bilang, waktu dia sudah dijustify, atau kalau teman-teman dan saya sudah dibenarkan karena jasa Kristus, bahasa Inggris ya, he is not free to work unrighteousness. Atau dia itu tidak bebas melakukan ketidakbenaran. Jadi kayak gini ya. Waktu saya sudah diampuni dosa saya sama Kristus, Tuhan bilang kamu itu just, kamu itu benar. Saya ambil dosa kamu, saya kasih saya punya kebenaran. Waktu saya sudah dibenarkan, kita itu nggak bebas, tidak bebas melakukan ketidakbenaran. He is not free to work unrighteousness. That means kita itu harus free to work righteousness. Berarti kita itu harus bebas atau zealous atau akan melakukan righteousness atau right doing atau good works. Seperti itu waktu kita dibenarkan oleh Kristus. Lanjut ya. Ini teman-teman. Iman bekerja oleh kasih dan menyucikan dia. Faith menyucikan jiwa. Faith works by love, purifies the soul. Jadi waktu iman bekerja dalam kita, kita menerima kebenaran Kristus dengan iman, akan menyucikan saya punya jiwa. Nah, lanjut ya teman-teman, ini dia kutipannya. Iman bertunas, oke, faith buds. Jadi itu adalah kita bertumbuh dalam iman ya teman-teman. Kita lihat ini kita bertumbuh dalam iman. Oke. Oke, hold on, who is here? Jadi kita bertumbuh di dalam iman. Oke, kita bertumbuh dalam iman. Terus dia bilang, tunggu ya. Wait a minute. How do I do this? Oke, there you go. Waktu kita bertumbuh dalam iman, ya, jadi iman itu bertunas atau iman itu ya bertumbuh ya. Iman itu bertunas, bersemi
dan menghasilkan buah. Kita lihat ya, iman itu bertunas, bersemi, dan menghasilkan buah. Kemudian dia bilang di sini, teman-teman perhatikan di sini. Jadi waktu kita menerima righteousness, kebenaran Tuhan oleh iman, dia bilang kita harus melakukan apa? Kebenaran. Oke, kita lihat iman ini bertumbuh ya. Pertama, iman itu bertunas, kemudian bersemi, dan menghasilkan buah atau produce, apa dia bilang, um, harvest of precious fruit, menghasilkan buah yang berharga. Kemudian teman-teman perhatikan ini ya, I like this quotation a lot. Dia bilang, di mana ada iman, apa di situ dibilang? Di situ muncul perbuatan baik. Teman-teman, where faith is, good works appear. Jadi kalau kita bilang kita itu ada iman, kita itu beriman, harus ada perbuatan baik yang muncul, teman-teman. Makanya ya Yakobus bilang, iman tanpa perbuatan mati. Jadi di saat kita bilang, oh kita punya faith in Christ, I have the faith of Jesus, saya punya iman Kristus. Kalau kita ada iman, akan ada perbuatan baik muncul. Oke? Terus dia bilang, waktu perbuatan baik muncul itu, apa yang akan dinyatakan dalam kehidupan kita? Orang sakit dikunjungi, orang miskin dirawat, anak yatim dan anak janda anak yatim dan janda tidak diabaikan, yang telanjang diberi pakaian, yang melarat dibeli makan. Waduh, wow. Waktu kita baca ini kutipan, I was like, aduh teman-teman, inilah koneksi righteousness by faith dengan medical missionary. Kita belum baca DP kutipan teman-teman. I can just see, kita bisa lihat di sini. Third Angel's Message dengan medical missionary ini teman-teman. Seperti iman dengan buah. Seperti faith and works. Oke? This is faith and works together teman-teman. Oke, iman bekerja oleh kasih. Ini dia. Di saat saya menerima kebenaran oleh Kristus, oleh iman dengan iman yang Kristus berikan, akan ada hasilnya. This is it. Inilah perbuatan baik yang muncul di saat kebenaran Kristus ada di kita. Kita menguji orang sakit, orang miskin dirawat, anak yatim dan janda tidak diabaikan, orang yang telanjang dikasih pakaian, orang yang melarat diberi makan. Kita bikin semua yang seperti apapun ya teman-teman, saya punya kemampuan, saya punya lingkungan, apa yang saya bisa berikan, pokoknya ada sesuatu yang saya akan lakukan gitu loh, yang menyatakan bahwa ini adalah iman. Oke? Oke teman-teman, I'm not gonna give you any kesempatan untuk komen karena kita mau habiskan ini, nanti at the end kalian bisa kasih komentar ya, or anything. Oke? Jadi itulah yang Dr. Kellogg kasih ayat-ayatnya, dan Ellen White juga tulis situ kalau ada iman, kalau kita mau nunggu kedatangan Kristus, kitalah orang-orang yang semangat untuk good works. Di saat kita sudah dibenarkan akan ada good works. You know what? I think I love this quotation right now. Kita suka ini kutipan karena ini kutipan adalah, walaupun Ellen White nggak bilang ya Third Angel's Message dengan Medical Missionary, tapi I can see this is Third Angel's Message, di atas ini dibenarkan oleh iman, di bawah sini Medical Missionary. Dua-dua sambung seperti kalau kalian pernah pakai gloves, itu tangan, kalau kita pakai gloves, pas masuk, saya punya ukuran size small, pas sekali. Third Angel's Message dengan Medical Missionary, you cannot separate. Ellen White bilang nggak bisa di-divorce, seperti husband and wife. Sama seperti iman, tanpa perbuatan mati. Third Angel's Message, without Medical Missionary, mati. Teman-teman, nanti kalian akan lihat, oke? Oke, nah sekarang kita akan baca kepada teman-teman, oke? Kita akan ambil poin-poin penting. Inilah sermon, salah satu ya teman-teman, salah satu sermon yang sangat penting yang kita mau share kepada teman-teman saat ini. Salah satu sermon yang Dr. Kellogg bawakan di General Conference 1893. Dia dibawakan bulan Februari tanggal 12
jam 3 sore, oke. Dan ini dia punya judul Special Light About Medical Missionary Work Part 1. Jadi ini adalah terang yang spesial mengenai pekerjaan medical missionary bagian per 1, oke? Kita mau share sama teman-teman. Oke, sekarang kita akan mau kasih khotbah yang Dr. Kellogg bawakan dan kalian akan lihat ya. You guys can see this, oke? Kalian akan lihat ini Dr. Kellogg punya presentasi, oke? Jadi ini Dr. Kellogg yang bilang. Nah, kalau kalian lihat ada biru di sini, ini Dr. Kellogg kutip Ellen White punya kutipan, oke? Dr. Kellogg bilang, I wish especially, saya mau untuk kita punya attention, perhatian this afternoon kepada pelajaran dari testimoni. Kalau testimoni itu ini kutipan Ellen White ya. Jadi saya mau untuk kalian perhatikan Ellen White punya kutipan dibilang di sini. I think you will see. Jadi saya pikir kamu akan melihat that they present before us. Jadi kutipan-kutipan Ellen White itu dikasih kepada kita among our practical Christian duty, the duty of medical missionary work. Jadi ini kutipan-kutipan yang Dr. Kellogg kasih ini adalah kutipan-kutipan mengenai kita punya praktek. Kalau kita mengaku orang Kristen harus ada praktek yang mana praktek ini adalah pekerjaan dari medical missionary work. Oke? Dan inilah yang Dr. Kellogg kasih. Jadi Dr. Kellogg itu kutip Ellen White punya tulisan di Medical Missionary Januari 1891. Ini yang Ellen White tulis. Terus di dalam kurung ini Dr. Kellogg tambahkan, tapi dia kutip Ellen White punya kutipan. Oke, kalian ready ya? Oke. Christ's work is to be done. Ini Ellen White bilang, pekerjaan Kristus harus dilaksanakan. Terus Dr. Kellogg bilang, he is writing now. Jadi Ellen White tulis mengenai pekerjaan medical missionary. She speak of it as Christ's work. Jadi pekerjaan medical missionary itu adalah pekerjaan Kristus. Oke? Biarkanlah orang yang percaya kepada kebenaran consecrate themselves kepada Tuhan. Konsekrasi mereka punya diri kepada Tuhan kalau kita percaya kebenaran. Di mana hanya ada sedikit yang engage, yang bekerja di dalam medical missionary work, yang seharusnya ratusan orang. Jadi sekarang pekerjaan medical missionary hanya sedikit, yang harusnya banyak orang. Siapa yang akan merasa itu sangat penting? Divine greatness of the work. Siapa yang merasa bahwa pekerjaan missionary itu penting? Oke? Who will deny self? Siapa yang mau menyangkal diri? Siapa yang di mana Tuhan Yesus panggil untuk pekerjaannya dan akan menjawab, inilah saya Tuhan, kirim saya. Ini Dr. Kellogg kutip. Dia bilang, kalian perhatikan kutipan Ellen White ini. Di 2 tahun lalu dia sudah tulis mengenai pekerjaan medical missionary. Oke? Terus dia bilang ini, when Christ sent for the 70, waktu Tuhan Yesus mengirim 70, ini Dr. Kellogg masih kutip Ellen White ya. Dan kalian bisa lihat ini di Councils on Health ya. Waktu Kristus mengirim 70, dia memerintahkan kepada mereka untuk menyembuhkan orang sakit. And next, to preach the kingdom. Jadi teman-teman, Dr. Kellogg bilang, coba lihat Ellen White bilang, apa yang harus kamu lakukan? Kamu menyembuhkan orang sakit, and next, baru kemudian kamu preach the kingdom of God. Harus baru kasih tahu mengenai kerajaan Tuhan. Oke? Terus dia bilang ya, ini Dr. Kellogg bilang, no, ini Ellen White bilang yang Dr. Kellogg kasih Ellen White punya kutipan. The physical health was to be the first care for. Jadi teman-teman, kesehatan fisik harus di-take care dulu. Misalnya orang itu sakit ya. Jadi kita harus menolong orang yang sakit itu dari dia punya penyakit. Oke? Terus Dr. Kellogg tambahkan ya, that is physical health of people to whom they preach. Jadi kalau saya mau preach, misalnya Tante Cory lagi sakit, saya mau kasih gospel atau Injil kepada Tante Cory. Jadi Ellen White bilang kalau kita mau kasih Injil kepada orang itu, kita harus tolong dulu dia sakit apa, and then harus di first care for, in order supaya that we may prepare for the truth to reach their mind.
Jadi bisa nggak kita kasih gospel kepada orang yang sakit kepala, pusing-pusing, udah dia udah udah nggak bisa berpikir dengan benar, atau lagi dia punya blood sugar lagi tinggi, atau dia punya gula darah tinggi, atau lagi sakit, lagi terus kalian datang, oh ini gaspolnya di sini sini sini, itu nggak akan nggak akan masuk di orang punya pikiran teman-teman. Jadi Dokter Kellogg bilang, lihat apa yang Ellen White bilang. Sebelum kita kasih gaspol kepada orang lain atau sebelum kita preach, kita harus take care dulu dia punya physical health. Oke? Nah, terus kemudian Dokter Kellogg bilang, now I want to ask. Jadi sekarang saya mau tanya, bukankah present truth third angel's message itu sudah di-present, itu yang paling penting teman-teman? Bukankah itu sudah message Ellen White bilang the most precious message? Bukankah itu third angel's message, present truth itu sudah pekabaran yang penting? Oke? Terus dia bilang ya, Sister White says, jadi ini Dr. Kellogg bilang, Ellen White bilang that the care of physical health, jadi untuk kita, jadi untuk orang yang, Sister White says that the care of physical health is to be the first work. Jadi Ellen White bilang bahwa yang menjadi pekerjaan yang pertama kita harus kasih sebelum kita kasih third angel's message atau present truth, kita harus care dulu atau harus perhatikan dulu atau harus rawat dulu mereka punya kesehatan. In order supaya the way may be prepared for the truth to reach the mind. Jadi Kellogg ulang lagi supaya kebenaran bisa masuk ke orang itu. Terus dia bilang, notice this remark, perhatikan lagi di bawah di sini dia bilang. Ini Dokter Kellogg bilang ya, dia kutip Ellen White lagi, oke? Jadi tunggu ya, kayaknya ini nggak bisa hilang di sini. Hold on. Tunggu ya teman-teman. Kita share screen lagi karena something's going on. Oke, sorry. Hold on ya teman-teman. Kita share screen lagi. Oh. Share. Oke. Apa kalian bisa lihat? Belum. Oh, belum ya? Oke, sorry. Soalnya tadi kayak ada something di atas yang kita harus. Oke, oke, share. Bisa lihat, Li? Ya, ya sudah. Oke. Jadi, oke, jadi hilang di atas. Oke. Terus, sekarang Dokter Kellogg bilang ya, dan dia kutip Ellen White. Oke, kalian lihat, perhatikan ini, dia bilang, kita punya penebus atau juru selamat atau Yesus devoted more time and labor. Jadi Yesus lebih menghabiskan dia punya waktu dan usahanya, oke, to healing and afflicted of their maladies than preaching. Oke, jadi Dokter Kellogg kutip Ellen White bilang, waktu Yesus ada di dunia ini, dia punya waktu dan dia punya usaha lebih banyak menyembuhkan orang yang sakit daripada dia preach. Itu Dokter Kellogg bilang. Dan dia punya instruksi yang terakhir kepada disciplesnya, murid-muridnya, yaitu untuk menyembuhkan orang yang sakit. Seperti itu ya. Terus dia bilang, kita lanjut di sini ya. Kita skip aja dulu di sini. Dia bilang, when the suffering body has been relieved, waktu orang yang sakit itu sudah disembuhkan atau misalnya orang yang sakit lagi kesakitan sudah nggak sakit lagi, and you have shown a lively interest in the afflicted, waktu kita kasih tunjuk kita punya perhatian kepada orang yang tertekan, kepada orang yang sakit, the heart is open and you can pour in the heavenly balm. Jadi teman-teman, waktu kita tunjuk kita punya rasa simpati, kasihan kamu ini lagi sakit ini kita tolong orang ini sampai orang ini bisa sembuh dengan pertolongan Tuhan, baru dia punya hati itu terbuka dan kita kasih, and you can pour into the heavenly balm. Kasih kebenaran yang kita mau kasih kepada orang itu. Makanya Dokter Kellogg bilang,
ini pekerjaan medical missionary, ini harus duluan, baru third angel's message bisa masuk gitu. Makanya kan Ellen White bilang, medical missionary itu the right hand of the tangan kanan untuk buka pintu, seperti itu ya. Jadi ini yang Dr. Kellogg mau bilang gitu loh. Kalau kita mau preach third angel's message, ini orang sakit dulu, orang yang sakit kita harus take care dulu mereka punya physical, mereka punya fisik, baru kasih message seperti itu. Oke? Kemudian Dr. Kellogg kutip lagi di Medical Missionary Jun 1891, ini kutipan Ellen White. Oke, harusnya kita kasih warna biru. Oke, warna biru. Oke. Kalian stay ya sampai di end. The end itu is beautiful, oke? Jadi dia bilang, nah ini Ellen White tulis, oke? This is what Ellen White tulis in 1981 bulan Juni. Oke, ini Ellen White punya kutipan, Dr. Kellogg kasih. Dia bilang, ini Ellen White bilang, kita melihat ibu-ibu yang janda with her fatherless children dengan anak-anak yang nggak ada punya bapak. Mereka bekerja far beyond her strength. Mereka bekerja dengan apa namanya sudah di luar dari kemampuan mereka, kekuatan mereka untuk membuat anak-anak mereka itu bersama-sama dengan mereka and prevent them from suffering, bersama-sama dengan mereka untuk mencegah mereka supaya mereka itu tidak menderita dan tidak makan atau tidak ada baju. And many mothers, dan banyak ibu-ibu mati karena terlalu banyak bekerja, teman-teman. Aduh, jadi Dr. Kellogg bilang, kalian lihat di sini, banyak ibu-ibu yang sudah nggak punya suami, mereka itu sudah bekerja far beyond their strength. Mereka sudah bekerja melampaui kekuatan mereka supaya anak-anaknya itu nggak menderita kelaparan, supaya anak-anaknya itu ada makanan. Dan banyak ibu-ibu malah mati karena mereka terlalu overwork ya, terlalu bekerja untuk supaya anak-anaknya itu bisa makan. Itu Dr. Kellogg kutip dari Ellen White. Terus dia bilang, the mother, ibu yang mempunyai true instinct, dia bilang, of self-respect, yang ada insting untuk self-respect atau menghargai diri sendiri, mereka nggak akan pergi dari pintu ke pintu, begging atau minta-minta. Ibu-ibu itu nggak akan bikin itu gitu loh. Ini Ellen White bilang ya. Terus dia bilang, dia lebih baik menderita daripada she will suffer rather than complain. Jadi lebih baik dia nggak makan, lebih baik dia kasih makan anak-anaknya, lebih baik anak-anaknya pakai baju, lebih baik dia mati seperti itu daripada anak-anaknya yang menderita. Terus dia nggak mau pergi ke rumah-rumah orang, oh kalian ada makanan nggak? Kalian ada pakaian nggak? Dia bilang dia lebih baik menderita daripada komplain. Dan because people do not complain, dan karena ibu-ibu ini nggak komplain, because mereka tidak clamor, jadi karena mereka nggak bilang-bilang, oh bantu saya, we may do not stop to think they may be suffering, we seldom require after them. Jadi kita apa ya, sepertinya kita nggak peduli, nggak tanya, oh are you okay gitu, apa yang kamu perlukan. Kita nggak bikin itu gitu loh. Kita orang Advent nggak bikin itu. Itu yang Ellen White bilang. How little has been done by us as people for this class. Jadi ibu-ibu yang sudah janda-janda itu kita nggak, kamu perlu apa teman, kamu perlu apa gitu. Kita langsung ingat, banyak mungkin teman-teman yang orang Indonesia, banyak sekali ibu-ibu yang sudah janda yang perlu jaga anak-anak mereka di Indonesia yang miskin gitu loh teman-teman. Nah ini yang Ellen White bilang, mereka lebih baik menderita daripada minta-minta gitu loh. Dan Ellen White bilang, kita sebagai umat-umat Tuhan nggak peduli terhadap orang-orang ini. Dan ini kutipan yang Dr. Kellogg kasih di Journal Conference. Dia kutip dari Ellen White. Terus Dr. Kellogg bilang, please think of that. Jadi Dr. Kellogg bilang, pikirkan itu. Ini sudah dikasih tahu 2 tahun lalu oleh Ellen White. Hanya sedikit sekali yang dilakukan oleh umat-umat kita atau orang-orang Advent kepada kelas orang seperti ini. Untuk ibu-ibu yang janda, have it not come far short of our duty? Jadi bukankah kita itu jauh dari kita punya tugas sebagai orang Advent untuk melakukan hal seperti ini?
Terus dia bilang, we are not doing as much as is done by other denomination. Jadi orang-orang di luar yang malah bikin seperti itu, dan Dokter Kellogg bilang, lihat itu yang sumbang itu apa namanya? Yang sumbang itu anak yatim piatu. Siapa yang sumbang? Orang Advent. Kita kumpul uang hanya $7.000 yang terkumpul. Orang di luar yang non Seventh Day Adventist kasih 30.000 untuk beli rumah. Itu yang visiting nurse atau perawat-perawat yang dikirim ke Chicago untuk tolong orang miskin, bukan dari orang Advent, orang luar Advent yang malah lebih perhatikan atau lebih tergerak hatinya untuk membantu orang-orang ini daripada kita orang Advent. Dokter Kellogg kasih sermon itu teman-teman, memalukan ya, maksudnya buat saya pribadi juga itu tertegur gitu loh. Apalagi, excuse me. Apalagi teman-teman yang tinggal di Amerika, I'm talking about myself. Kita itu sudah diberkati Tuhan banyak sekali berkat teman-teman. Tinggal di Amerika, makanan berlimpah-limpah, tempat tinggal, hidupnya itu nyaman, makanya banyak orang suka datang ke sini. Tapi sometimes kita lupa akan orang-orang yang menderita teman-teman. Apalagi ibu-ibu yang sudah nggak punya suami, mereka menderita tapi mereka nggak mau kasih tahu ya apa keperluan mereka. Kita yang harus cari mereka, bukan mereka yang akan cari kita gitu loh. Karena Ellen White bilang ibu-ibu yang mempunyai insting self respect yang nggak mau untuk apa ya minta-minta, mereka nggak akan bikin itu gitu loh. Kita yang harus cari, what do you need? Siapa yang nggak punya suami? Siapa yang miskin? Itu yang kita harus lakukan gitu loh, menolong orang-orang yang miskin gitu. Kemudian Ellen White lanjut ya. Now I don't say this, dia bilang. Saya nggak bilang ini yang mana ibu-ibu yang menderita terus mati. Tuhan yang bilang. Kita telah membuat diri kita tinggi seperti high up pinnacle and say, dan kita bilang, oh kita itu God special people, kita itu adalah umat-umat Tuhan yang khusus, pekerjaan Tuhan itu adalah pekerjaan kita, dan kita talk about ourselves, dan kita itu bilang, oh kita itu peculiar people, kita itu bangsa yang pilihan Tuhan, bangsa yang khusus yang Tuhan pilih gitu. Kita sombong ya, orang Advent bilang begitu. And yet we are not doing as much Christian work. Jadi, tetapi kita nggak lakukan apa pekerjaan orang Kristen yang seharusnya itu pekerjaan yang sangat penting, sebagaimana orang-orang luar bikin, gitu loh. Aduh, memalukan. Orang-orang di luar lebih banyak menolong orang miskin daripada orang Advent. Bilang begitu ya. Terus, sekarang Dr. Kellogg bilang, Alkitab juga mengajarkan kita hal yang sama. Masih ingat Alkitab apa kutipan-kutipan yang terkelokasi di Alkitab itu? Alkitab juga mengajarkan yang sama. Kita harus melakukan lebih daripada orang yang lain, dari denominasi yang lain, tapi kita malah melakukan lebih sedikit gitu loh. Terus sekarang dia mau bilang, now sekarang can we expect loud cry to begin while we are neglectful of the needy around us? Terus Dr. Kellogg bilang, sekarang mau bikin orphan aja kita hanya bisa kumpul uang 7.000, mau nolong orang miskin pun itu hanya istilahnya nggak ada semangat untuk melakukan itu. Terus sekarang kita mau harapkan itu loud cry akan dimulai. Aduh, kan main ya. Ngoni mau harapkan itu loud seruan nyaring memulai, sedangkan kita itu lalai terhadap orang-orang di sekitar kita dengan keperluan mereka. We may imagine, Dr. Kellogg bilang, kita mungkin bisa pikirkan bahwa Tuhan akan membuat mujizat untuk kita dan melakukan mujizat itu, do this work himself. Jadi Dr. Kellogg bilang, apakah kita mau pikir bahwa Tuhan itu yang akan datang untuk mau kasih makanan kepada orang yang lapar, kasih baju kepada orang yang punya baju, menolong orang miskin. Do you think Tuhan akan bikin itu? Terus Dr. Kellogg bilang, he will not, dia nggak akan bikin itu.
We need not expect, dia bilang, kita jangan pernah harapkan loud cry akan mulai sampai kita melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Waduh, kan main ya. Jadi dokter Gerald bilang, jangan pernah harapkan itu seruan nyaring memulai, sedangkan pekerjaan yang Tuhan kita mau bikin untuk memulai supaya loud cry itu di-preach, yaitu menolong orang yang sakit dulu, kita nggak bikin gitu loh. Itu yang dia frustrasi ya teman-teman. He got frustrated dengan bagaimana orang Advent punya reaksi mengenai pekerjaan medical missionary yang nggak terlalu bersemangat gitu loh. Terus waktu dia preach bilang begitu, terus ada voice atau orang-orang audience. Kalau kalian baca buku The Angel Message dari A.T. Jones, kalian akan tahu ya, seperti jadi voice atau suara dari audience, dia bilang, "Oh, the loud cry already began." Dia bilang, "Oh, seruan nyaring sudah dimulai." Itu yang Ellen White bilang, loud cry sudah mulai. Terus Dr. Kellogg bilang, well, kalau loud cry sudah mulai, kita harus bisa menunjukkan bahwa kita melakukan apa yang Tuhan bilang dulu. Oke, jadi kalau kita mau preach loud cry atau mau kasih pekabaran kepada orang di luar, Dr. Kellogg bilang kita harus lakukan dulu apa yang harus bikin pertama, yaitu menolong orang miskin, orang sakit, baru pekabaran bisa masuk. Tapi ya saya lihat nggak ada semangat dari gereja kita untuk bikin itu gitu loh, Dr. Kellogg bilang. Terus Voice bilang, well, sudah mulai. Tapi orang-orang yang di Jurnal Konus bilang, oh tapi loud cry sudah mulai. Terus Dr. Kellogg bilang, kalau sudah mulai mana works-nya itu mana gitu loh. Semua works yang terjadi di gereja itu Dr. Kellogg yang mulai. Tetapi yang bantu lebih banyak orang luar, orang Advent nggak ada semangat gitu loh. Makanya Ellen White bilang, lebih banyak orang di luar yang bikin daripada orang Advent. Oh man. Terus Dr. Kellogg bilang, kan orang-orang yang hadir itu bilang, oh sudah mulai loud cry. Terus Dr. Kellogg bilang, then kalau sudah dimulai, nah kita harus lihat this work that the Lord tell us must be done begin right away. Jadi Dokter kalau bilang, kalau sudah mulai, ya kita harus lihat pekerjaan yang harus sudah dimulai gitu. Terus makanya Dokter Kellogg bilang ya, dia kutip lagi Ellen White punya kutipan, dia bilang, Tuhan telah menaruh di tangan kita, the Lord has placed in the hands, di tangan-tangan kita as His agent, dari agen-agennya di dunia ini, sufficient to help the needy, untuk menolong orang-orang yang memerlukan pertolongan, so that, jadi agen-agennya itu akan bekerja secara tidak selfish, tidak mementingkan diri sebagaimana Kristus bekerja. None need suffer. Tidak ada orang yang perlu menderita untuk kebutuhan hidupnya. Enggak ada yang nor would any be left to hunger for words. Jadi enggak ada orang yang enggak ada kata-kata yang simpati. Jadi semua orang keperluannya dipenuhi ya, teman-teman. Terus dia bilang, tetapi pride and selfishness. Tapi kesombongan kita dan kita punya selfish ya, cinta diri bilang, pass them by. Orang-orang yang perlu itu lewati saja. Orang-orang homeless, orang-orang sakit, orang-orang yang perlu kita punya kata-kata simpati, lewat aja. Kenapa? Karena kita itu so prideful, karena kita itu sombong, kita itu selfish, lewatin aja. Kalau kamu mau coba untuk help, kamu itu akan full hands and your heart's full. Jadi akan sibuk gitu loh. Ngapain sibuk-sibuk itu tolong orang? Aduh, padahal Tuhan kasih kepada kita agen-agen untuk lakukan hal ini, teman-teman. Nah, terus kita ingat waktu lalu Lali lagi kasih bagaimana untuk menerima kebenaran Kristus, ya kan? Untuk menerima kebenaran Kristus kita harus punya the mind of Christ. Oke, teman-teman, kita harus memiliki kebenaran Kristus. Aduh, waktu kita baca ini kita bilang, wow, waduh. Terus Ellen White bilang ya, ini kutipan Ellen White yang Dr. Kellogg kutip, dia kasih di message di General Conference, dia bilang, let the mind of Christ become your mind. Jadi Dr. Kellogg bilang, dia bilang tapi kutip Ellen White, biarlah pikiran Kristus menjadi pikiran kamu,
Jadi kalau pikiran Kristus sudah menjadi pikiran kamu, teman-teman, look at what this statement. And the works of Christ become your works. Oh man. Lali, ada Li? Li, mana Lali? Ya, ya. Coba Lali baca ulang, Li. Apa let the mind? Coba baca ulang. Let the mind of Christ become your mind, and the Aha. works of Christ become your works. Oke. Bagaimana Lali tahu the mind of Christ ada di Lali? Christ work in me. Yes. Teman-teman, oh boy. Kalau the mind of Christ, pikiran Kristus ada di saya, pekerjaan Kristus juga akan menjadi pekerjaan saya. Ini yang Dr. Kellogg kutip yang Ellen White bilang. Nah, kalau saya mau punya pikiran Kristus, saya mau preach righteousness-nya Kristus, harusnya pekerjaan Kristus kita harus kerjakan juga itu kan? Sebenarnya begitu. Itu yang Dr. Kellogg bilang. Oke? Kita semua habis waktu. Oke, let me just go ya. Nah, terus ini Dr. Kellogg bilang ya, teman-teman, pay attention karena this is the closing yang kita mau kasih kepada teman-teman. Oke? Now, oke, Dr. Kellogg bilang, the mind of Christ, pikiran Kristus is on this very kind of work. Jadi inilah pekerjaan Kristus, the mind of Christ, yaitu pekerjaan ini. Terus Dr. Kellogg bilang, the mind of Christ, pikiran itu is in sympathy with the suffering and afflicted. Jadi Dr. Kellogg bilang kalau kita mempunyai the mind of Christ, kita itu akan simpati kepada orang-orang yang menderita, orang-orang yang tertekan. That is the mind of Christ. Itulah the mind of Christ. And that is that we ought to do. Dan itu yang harus kita lakukan. And that is what we will do. Dan itu yang akan kita lakukan if we have the mind of Christ. Oh, waduh. Waktu kita baca ini kita bilang, oh man, persis sekali dengan yang Lali lagi kasih waktu A.T. Jones present righteousness by faith. Jadi kalau saya punya pikiran Yesus, ya pikiran Yesus itu simpati sama orang-orang yang menderita. Bekerja sama seperti Yesus bekerja karena we have the same mind. Kita harus memiliki the same mind ya, pikiran yang sama. Terus dia bilang, oke, kalian lihat ini ya. Aduh, bagus sekali Dr. Kellogg bilang, oke. Nah, kalau kita mempunyai the mind of Christ juga, ini Dr. Kellogg bilang, he did more of this kind of work than preaching. Jadi, kalau kita mempunyai the mind of Christ, Christ lebih banyak healing daripada preaching. Dr. Kellogg bilang, kita akan lebih simpati menolong orang lain daripada preaching. But we have been content with preaching. Tapi kita itu sudah puas dengan preaching, dengan khotbah. Bukankah orang Advent itu sangat suka kasih mengenai hukum Tuhan, mengenai hari Sabat. Udah memang di tahun 1844 dan pergerakan Advent itu siapa yang mau lawan gitu loh. Orang-orang Advent punya doktrin, mereka punya preach. Kita lebih puas, sangat puas dengan preaching, tapi the mind of Christ lebih banyak preaching daripada lebih banyak healing daripada preaching, lebih banyak menyembuhkan daripada khotbah. Now, sekarang the Lord has been telling us, Tuhan telah memberitakan kepada kita many years back, bertahun-tahun sesudahnya yang dia kutip Ellen White punya kutipan, that this is a mistake. Inilah kesalahan. Kalian perhatikan ya yang Dr. Kellogg kasih, kita mau underline. And then I think this is for all of us. Okay? Dia bilang, the loudest kind of preaching atau khotbah yang paling loud, yang paling keras yang kita bisa kasih, Dr. Kellogg bilang apa? Is good works. Oh man. Kalau kita mau kasih khotbah yang paling keras, teman-teman, bukan khotbah kita punya suara yang keras, tapi good works, teman-teman. That's the loudest kind of preaching is good works. Jadi, sometimes kita nggak perlu preach, teman-teman. Istilahnya, sometimes kita nggak perlu kasih, oh ini doktrin ABC. Kalau kita bikin good works sama orang lain punya hati lebih tersentuh, terjamah daripada kita punya khotbah-khotbah yang mungkin kita khotbahkan, kita nggak lakukan, teman-teman. Oh man. But anyway, oke? Itu yang Dr. Kellogg kasih. Dia punya sermon banyak sekali, teman-teman. I'm not gonna give all of them, tapi at least kalian punya idea atau ide apa yang
Dr. Kellogg bilang ya, dia nggak kontradiksi Ellen White, enggak. Dia hanya bilang, nanti kita kasih kutipannya, nanti kita akan bayar, kita kan belum habis, nanti kita akan really go back lagi itu kutipan gitu. Jadi dia bilang kalau Loud Cry sudah mulai dalam pengungkapkan kebenaran Kristus, untuk kasih third angel's message ya harus medical missionary dulu, baru bisa kasih ke orang. Sekarang medical missionary pun gereja nggak peduli gitu loh. Orang-orang di luar yang lebih peduli. Nah, sesudah Dr. Kellogg kasih ini, dia punya Ellen White punya kutipan dan banyak sekali kutipan dan teman-teman kalau kalian baca itu semua talk about good works, about medical missionary. Yang penting kita sudah kasih dia punya inti. Oke. Sekarang Dr. Kellogg kasih kenapa loud cry itu. Oke, well, I'm not gonna say, but ini ayat yang dia kasih ya, teman-teman. Yesaya 58, teman-teman. Oke. Ini teman-teman, I know semua habis waktu, tapi just stay sampai selesai ya. Kita udah mau selesai di sini. Oke? Di Yesaya 58, ayat 1 sampai 14, dia bilang kita harus serukan dengan nyaring kesalahan bangsa Israel. Kita terus, nanti kita balik lagi ke Yesaya 58 in the future. Nah, ini kita mau kasih yang penting-pentingnya ya. Sekarang ayat 4. Tunggu. Oke, ayat 5. Kita langsung ke ayat 5. Jadi bangsa Israel katanya dulu mau berpuasa, tapi Tuhan bilang, tapi waktu kamu berpuasa kamu berkelahi dan segala macam itu ayat 1 sampai 4. Tapi Tuhan bilang, inilah berpuasa yang saya pilih. Oke? A day for a man to afflict his soul. Jadi ini, is it such a fast that I have chosen, a day for a man to afflict his soul? Oh, apakah ini puasa yang saya pilih yang dia bilang harus merendahkan diri, pakai taruh abu di atas kepala, harus pakai kerudung. Jadi, apakah itu berpuasa yang Tuhan pilih? Nah, ini ya. Ayat 6 perhatikan teman-teman. Ini ayat yang Dr. Kellogg kasih di General Conference. Kenapa medical missionary dulu mulai baru akan menjadi terang ke seluruh dunia. Ini yang Dr. Kellogg bilang. Dia bilang, bukankah ini berpuasa yang Tuhan pilih? Jadi kalau mau berpuasa, ini puasa yang Tuhan mau kita bikin. Bukan mau tutup muka pakai kerudung, mau taruh abu di atas kepala. Bukan itu. Dia bilang, puasa yang Tuhan mau itu adalah to loose the band of wickedness. Jadi membebaskan itu belenggu kejahatan. To undo the heavy burdens. Atau untuk menolong orang yang punya beban berat. Atau menolong orang yang tertekan untuk bebas. Dan untuk to break every yoke atau untuk melepaskan beban orang. Seperti itu. Itulah puasa yang Tuhan mau. Terus inilah puasa yang Tuhan mau juga. To deal thy bread to the hungry. Kasih makanan kepada orang yang lapar. Membawa orang miskin that are cast out of thy, and that thou bring the poor. Dan bawa orang yang miskin that are cast out, bawa orang miskin ke rumah kamu. Dan kalau kamu lihat orang telanjang, kamu kasih pakaian. Dan jangan kamu menutup diri. Jadi, coba lihat ya. Di dalam Yesaya 58 ayat 6 dan 7, dia bilang inilah puasa yang Tuhan mau. Kalian perhatikan ayat-ayatnya karena saya mau kasih kutipan penutup Ellen White yang, anyway. Jadi kalau kamu berpuasa, kamu harus bebaskan belenggu kejahatan, menolong meringankan beban, oke? Dan orang yang tertekan kamu bebaskan, meringankan orang yang beban berat, dan juga memberikan makanan kepada orang miskin, kepada orang yang lapar, membawa orang yang miskin yang dibuang ke rumah kamu atau menumpang seperti orphanage atau seperti orphans atau anak-anak yatim piatu yang Dr. Kellogg kasih rumah untuk mereka tinggal di situ. Dan kalau kamu lihat orang yang telanjang atau nggak ada makanan atau homeless, kasih makan, kasih pakaian. Kalau kamu lihat orang yang sakit punya heavy burden, itulah pekerjaan kita teman-teman, menolong orang-orang di sekitar kita. Dan bukan hanya menutup diri ya, nggak bikin apa-apa. Itu yang Tuhan mau. Terus habis itu sesudah Yesaya 58 ayat 6 dan 7 dan 6 dan 7, kemudian sesudah kita bikin itu, sekarang ayat 8 dibilang,
Dan, apa dan? Kemudian sesudah itu terang kamu akan bercahaya seperti matahari atau di pagi hari. Dan kamu punya kesehatan akan brings forth, kamu akan sehat. Dan apa dibilang? And thy righteousness shall go before thee. Dan kebenaran itu akan bersama-sama dengan engkau. And the glory of the Lord shall be thy reward. Kemuliaan Tuhan akan menjadi upah. Teman-teman, Wahyu 18 ayat 1 dibilang, kemudian saya melihat seorang malaikat lain turun ke bumi, and the glory and the whole earth, the seluruh bumi dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Ini di Yesaya 58 bilang, kalau bumi ini akan dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, ini harus dibikin dulu. Yesaya 58 ayat 6 dan 7, bikin dulu, baru akan kita jadi terang dunia. Karena dunia ini gelap, kita akan jadi terang dunia. Dan kemuliaan Tuhan akan menjadi kita punya reward atau karakter Tuhan yang akan memenuhi seluruh bumi, teman-teman. Oke, kita akan skip ayat 9. Dan kalau if thou draw out thy soul to the hungry, dan kalau kamu kasih makan kepada orang yang lapar, satisfy the afflicted soul, memberikan orang yang tertekan itu kepuasan. And then, kemudian then, itu sebab dan akibat. Jadi untuk kamu punya terang bercahaya, kamu harus bikin ini dulu. Then thy light rise in obscurity. Dan kamu punya terang akan akan timbul di tempat yang gelap, and di tempat yang tertutup, and thy darkness be as noonday. Noonday itu matahari. Dan kemudian di tempat yang gelap itu akan seperti siang hari, teman-teman. Tapi itu akan terjadi kalau kita bikin ini dulu, teman-teman. Menolong orang, kayak saya bikin satu kalimat, menolong orang-orang yang perlu akan kebutuhan mereka, menolong orang-orang yang lapar, yang haus, yang tidak punya rumah, orang sakit, baru kita akan jadi terang dunia. Itu yang Dr. Kellogg kutip di Yesaya 58. Kemudian sesudah kita bikin itu, teman-teman, sekarang di Yesaya 58 ayat 12, 13, dan 14, ini mengenai hari Sabat. Waktu saya bikin itu, saya akan build old waste places, saya akan membangun tempat yang sudah rusak, saya akan raise up foundation, many generation, dan kemudian di ayat 13 dan 14 berbicara mengenai hari Sabat, teman-teman. Oke? Berbicara mengenai hari Sabat. Jadi sekarang apa hubungannya medical missionary dengan hari Sabat? Karena di Yesaya 58 ayat 6 dan 7, untuk kita mau jadi terang dunia, untuk kita bisa memenuhi dunia ini dengan kemuliaan Tuhan, saya harus bikin dulu pekerjaan medical missionary, menolong orang yang miskin, menolong orang yang lapar, menolong orang yang sakit, menolong orang yang tertindas, dan membawa orang miskin di rumah kita, kasih mereka makanan. Baru kita itu bisa menjadi terang di dalam kegelapan, teman-teman. Baru kita akan keep the Sabbath day holy. Karena di Yesaya 58 ayat 13 14, keep the Sabbath day holy. Teman-teman, mari kita baca kutipan terakhir, oke? Sekarang teman-teman, apakah kita orang Advent? Saya sudah lahir Advent, saya sudah dibesarkan dari Advent. Kita bilang, oh kita sudah hafal. Remember the Sabbath day to keep it holy. Ingat hari Sabat untuk, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Teman-teman, kita tahu situ. Kita pergi ke gereja hari ke-7 bukan hari Minggu, hari Sabtu bukan hari Minggu. Apa yang Ellen White bilang? Karena third angel's message yang kita mau proclaim nanti akan menjadi tes kepada dunia itu mengenai hari Sabat dan Minggu. Oke? Now kita lihat apakah kita sudah memelihara hari Sabat, teman-teman? Ingat ya, Yesaya 58 ayat 6 dan 7, oke? Yesaya 58 ayat 6 dan 7, medical missionary work atau menolong orang yang perlu. Oke? Oke, are you guys ready? Last quotation, oke? Last quotation. This light, terang ini diberikan kepada orang yang keep holy the Lord Sabbath. Jadi terang ini, teman-teman, diberikan kepada orang-orang Advent yang memelihara hari Sabat yang kudus. Oke, ready?
Perhatikan teman-teman ya, oke? Perhatikan yang warna merah yang kita kasih sini. Tetapi dia bilang, we cannot keep this day. Kita nggak bisa memelihara hari Sabat kudus, this day holy, unless we serve the Lord in the manner brought to the view in the scripture. Oke, teman-teman. Terang sudah diberikan kepada kita yang mulia hari Sabat. Tapi kita nggak bisa memelihara hari Sabat suci kecuali, unless ini ya, kecuali kita melayani Tuhan sebagaimana yang sudah diberikan di dalam ayat apa ini teman-teman? Yesaya 58 ayat 6 dan 7. Bukankah ini puasa yang saya pilih untuk membebaskan orang yang jahat, untuk memberi makan orang yang lapar, untuk membawa orang miskin di dalam rumah kamu, untuk kasih pakaian orang yang telanjang? Jadi teman-teman, kita nggak bisa memelihara hari Sabat suci kalau kita nggak, kecuali kita melakukan apa yang Tuhan bilang di Yesaya 58, teman-teman. No wonder Yesaya 58 itu di bawahnya hari Sabat. Ellen White bilang, kalau kita mau bilang kita itu orang Advent memelihara hari Sabat suci, kita nggak bisa keep the Sabbath day holy, kita nggak bisa memelihara hari Sabat, kecuali kita melakukan Yesaya 58 ayat 6 dan 7. Terus terakhir, this is the work, inilah pekerjaan that rests upon every soul, yang diberikan kepada setiap jiwa who accept the service of God, yang menerima pelayanan atau pekerjaan dari Tuhan. Jadi semua kita yang memelihara hari Sabat, yang mengaku memelihara hari Sabat, we need to do the work medical missionary. We cannot keep the Sabbath day holy. Kita nggak bisa memelihara hari Sabat kecuali kita melakukan pekerjaan yang ada di Yesaya 58. Baru Yesaya 58 ayat 13 dan 14 yang promise atau janji yang Tuhan bilang kamu akan kamu akan mengendarai kereta dan seterusnya karena kita melihara Sabat. We will have that promise. Kita bisa promise itu menjadi bagian kita. Kalau kita keep the Sabbath day holy, kalau kita memelihara hari Sabat yang kudus, tapi kita nggak bisa memelihara hari Sabat yang kudus sebelum kita melakukan pekerjaan Yesaya 56 ayat 7 dan 8. Teman-teman, sorry kita sudah selesai, sudah overtime. Oke, ini adalah sebagian dari khotbah yang Dr. Kellogg kasih di General Conference di tahun 1893 yang kita bisa present kepada teman-teman. Sebelum kita tutup, mungkin teman-teman ada pertanyaan atau tambahan? Pertanyaan, tambahan, komentar, anything sebelum kita tutup, teman-teman? Ya, Tante. Halo Joy. Ya, silakan Tante. Merasa dikuatkan. Memang ini sudah kita dapat dari Healing Way waktu ikut lalu, yang ikut juga Tante Kori yang paling tua, tapi tidak rugi karena ini semua yang didapat dan ini yang Tante Kori sedang lakukan ya, walaupun tidak sempurna dan bukan dari Tante Kori, kebanyakan perpanjangan tangan Tuhan ya melalui orang-orang, dan betul kebanyakan yang yang bukan Advent ya, yang lebih banyak membantu. Tapi itu pengalaman Tante Kori dan itu dan ini Tante Kori lagi bergumul untuk semuanya. Amin. Ya, karena mau berangkat ke gereja ini ya. Ya, oke, thank you untuk semuanya ya. Oke, thank you. Thank you. Thank you Tante Kor. Ada lagi yang mau kasih tambahan atau komen? Pertanyaan, anything about mengenai sejarah dari medical missionary? Khotbah dari Dr. Harvey Kellogg di General Conference. Lali, Gabriel, Dino, Pendeta Jackie, ada Brother Esrom, Kak Acil, Kaloji Kak Acil. Sebelum kita tutup. Mau nambah Joy, cuman di sini rame ribut nanti Jo. Bisa kedengeran Kak? Nggak dapat dengar ribut. Bisa kedengeran, nggak dapat dengar ribut. Di sini ribut, jadi lagi di tempat kita. Ya, oke Kak. Thank you ya Joy Ya, for oke, sharing. Kak.
No problem. Halo Andi. Ya, silakan Gabriel. Ya, jadi bersyukur puji Tuhan untuk pelajaran hari ini. Jadi ingat juga ya, ini kan karena kita juga pengikut Kristus. Sama kayak tadi dibilang bahwa penganiayaan itu sama ya seperti Tuhan Yesus juga. Sebelum dia mengalami kematian itu ataupun ya mungkin midnight ya di kita ya. Ya, Itu ya. dia kan mengadakan pekerjaannya itu kan pekerjaan Bapa kan melalui mujizat-mujizat yang dia buat. Dan memang ya sama juga seperti rasul-rasul ya di awal-awal mula mereka bersehati semua, mereka menolong orang yang berkekurangan dalam satu sidang juga, sehingga mereka juga melakukan miracles gitu, mujizat-mujizat. Jadi bersyukur dikuatkan kembali dengan pelajaran ini, kiranya dapat juga dibawa ke dalam kehidupan kita masing-masing. Nanti puji Tuhan. Ya, puji Tuhan, praise the Lord. Ya, itu dia ya. Supaya kita bawa dalam kehidupan kita masing-masing pelajaran yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Oke, ada lagi, Lali? Oke. Gimana, Li? Ya, mungkin berikut ya nanti dia Oke, punya. oke. Ya, Ya, ya. Thank you. Oke, jadi teman-teman, we gonna stop right here. Ini pelajaran sudah selesai, teman-teman di Indonesia akan pergi ke gereja, jadi puji Tuhan. This is the end ya, kita mau selesaikan tadi bahwa supaya kita keep the Sabbath day holy, we need to do the work medical missionary. Kenapa medical missionary itu adalah fruit atau buah dari iman yang kita terima di saat kita menerima kebenaran Kristus. Kebenaran Kristus itu akan dinyatakan kepada orang-orang. Dan dimanapun kita berada ya, apapun yang kita bisa tolong, nggak perlu uang teman-teman. Tenaga kita, perkataan kita, doa-doa kita, simpati kita, nggak perlu uang teman-teman. Yesus bukan orang kaya menolong orang lain ya. Apapun yang ada di kita yang kita mau bantu orang lain, itu juga adalah simpati yang Tuhan berikan kepada kita untuk diberikan kepada orang lain. Oke, thank you teman-teman. Kita akan tutup. Kita punya Bible study